even try. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Untuk video kali ini bercerita tentang perjuangan mantan atlet lari bernama Eric Liddell. Ia mengabdikan diri dengan mengajar secara sukarela di bidang atletik dan bahasa Inggris di tempat-tempat pelosok yang ada di Cina. Eric dan keluarganya hidup bahagia hingga suatu saat Jepang datang menjajah. Kesedihan, kehilangan bahkan keputusasaan telah dirasakan oleh Eric. Ia bahkan harus membayarnya dengan harta termasuk kebebasannya untuk membantu warga-warga yang kesusahan. Kira-kira guys, gimana cerita lengkapnya? Langsung saja, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya. Seorang pelari profesional Inggris bernama Eric Liddell berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Paris pada tahun 1924. Kemenangannya itu membuat Eric ditawari banyak sponsor dan diajak pindah ke Amerika. Namun, Eric dengan hormat menolaknya dan memilih bergabung dengan London Missionary Society, yaitu sebuah lembaga agama yang bertujuan menyebarkan kebaikan di berbagai daerah pelosok. Eric kemudian menikah dengan seorang perawat bernama Florence Mackenzie dan melanjutkan pendidikannya hingga berhasil mendapatkan gelar profesor. Setelah itu guys, Eric bersama istrinya pindah ke Cina dan menghabiskan hari-harinya dengan mengajar di beberapa sekolah. Kehidupan keluarga Eric di Cina berjalan dengan sangat baik sampai 13 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 37. Jepang berhasil menduduki Cina dan menebar ketakutan di berbagai tempat. Banyak bangunan yang direbut dan orang-orang Cina dipaksa keluar dari tanah mereka sendiri. Selain itu, akses jalan juga banyak yang ditutup, sehingga Eric terkadang kesulitan ketika ingin pergi ke sekolah tempat ia mengajar. Untungnya ia punya supir bernama Shunyu yang selalu setia menemani dan membantu Eric supaya lolos dari penjagaan. Kebanyakan orang lebih memilih berdiam diri di dalam rumah. Namun bagi Eric sebagai seorang guru, ia punya kewajiban penting, yaitu tetap memberikan pelajaran kepada anak-anak walaupun tempatnya di daerah pelosok yang jauh dari rumahnya. Seperti biasanya, anak-anak pun sangat antusias belajar bersama Eric. Namun di pagi itu guys, tiba-tiba sekelompok pesawat tempur Jepang melintas dan menjatuhkan beberapa bom hingga mengenai salah satu anak yang baru saja datang. Peristiwa tragis tersebut menyadarkan Eric bahwa ia harus bergerak menyelamatkan banyak orang, termasuk anak dan istrinya. Ia pun membuat permohonan kepada kedutaan Inggris untuk memulangkan Florence dan kedua anaknya, sementara Eric sendiri akan tetap tinggal untuk membantu orang-orang. Malamnya, Florence pun tak sengaja melihat 3 paspor yang dibuat Eric dan ia sangat sedih karena Eric tak ikut pulang bersama. Eric berusaha menjelaskan bahwa ia akan menyusul secepatnya karena untuk sekarang ini ia ingin membantu orang sebanyak mungkin. Florence hanya sabar menerimanya karena ia tahu bahwa watak Eric memang seperti itu, suka menolong dan tak terbiasa membiarkan orang-orang kesusahan. Keesokan paginya, mereka pun berangkat ke pelabuhan dan di sana sudah banyak sekali orang-orang yang ingin pergi dari Cina. Dalam perpisahan itu, Eric menitipkan anak-anak supaya dijaga dengan baik, termasuk juga kesehatan Florence yang saat ini sedang mengandung. Sebelum kapal berangkat, Florence pun memberikan sebuah kalung salib sebagai jimat keberuntungan bagi Eric. Beberapa hari kemudian setelah kepergian istrinya, Jepang datang menjarah dan mengambil seluruh barang berharga miliknya. Saat itu, Eric hanya bisa pasrah dan terpaksa pindah ke sekolah bersama orang-orang yang bernasib sama dengannya. Untungnya masih ada Shunyu yang masih setia menemani dan sesekali menghibur Eric dikala ia sedih karena teringat keluarganya. Walau tinggal di tempat yang seadanya, Eric masih berusaha menghibur para anak-anak dengan mengajaknya berlari setiap pagi mengelilingi sekolah dan siangnya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda yang tinggal di sana. Begitulah guys hari-hari Eric selanjutnya, hingga beberapa bulan kemudian ia mendapatkan surat dari Florence. Dalam surat itu terselip gambar dari kedua putri Eric dan foto anak ketiganya yang telah lahir. Melihat Eric yang terharu bahagia, seorang anak bernama Xiao justru sedih karena ia iri orang tuanya sudah tidak ada. Malamnya, Eric pun meminta Shunyu mengirim Xiao ke panti asuhan agar mendapatkan tempat yang lebih baik.
Namun Xiao menolak, ia memilih tetap berada di sekolah dan membantu Eric mengurus para pengungsi yang lain. Beberapa minggu kemudian, Eric bersama Shunyu membantu mengirim obat-obatan ke salah satu rumah sakit. Perjalanan mereka tentu saja sangat berbahaya karena harus melewati banyak penjagaan dan terkadang melewati jalur hutan yang sesekali terjadi bentrok perang. Bagi Eric, semua itu tidak masalah selama ia bisa menolong lebih banyak orang. Dan sesampainya di rumah sakit, ia juga bertemu dengan seorang yang meminta Eric untuk menjadi pastor dalam pernikahannya. Kemudian pada bulan Desember tahun 41, Jepang melakukan serangan besar-besaran di Pearl Harbor dan kejadian tersebut berdampak kepada Eric dan seluruh turis yang berada di Cina. Ketika Eric sedang melakukan upacara pernikahan, tanpa diduga Jepang datang dan langsung menghentikan acara tersebut. Semua orang kemudian ditangkap dan diangkut untuk dibawa ke kamp konsentrasi. Satu persatu mereka diperiksa dan diambil barang-barang berharganya. Selain itu, pengantin yang baru saja menikah tadi juga mereka dipisahkan dan tidak diperbolehkan bersama. Eric sempat mencoba menolong dengan mengatakan bahwa pasangan yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi Jepang beranggapan bahwa saat ini kaisar mereka lah yang menjadi Tuhan, sehingga semua harus tunduk kepada perintah kaisar. Emperor is the god here. Huh? Mereka kemudian tidur beralaskan jerami dan menggunakan bantal dengan barang seadanya. Semua yang ada di sana hanya bisa merenung dan berusaha menenangkan diri untuk menerima keadaan. Esoknya guys, mereka pun dikumpulkan di ladang dan dipaksa untuk bekerja selama seharian penuh dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sisi lain, Shunyu yang baru mendapatkan kabar dari Xiao langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya dan mengemasi semua barangnya. Mereka berdua menyusul dan menemukan kamp konsentrasi yang telah dipenuhi oleh warga kulit putih. Akhirnya Shunyu memutuskan untuk hidup di dekat kamp dan bekerja di sekitar sana agar dapat mengawasi Eric. Suatu hari, tentara Jepang mengenali Eric dari koran yang memuat tentang kemenangannya di Olimpiade. Ia kemudian dibawa keluar barak dan dihadapkan dengan seorang mayor bernama Kenji. Mayor Kenji ternyata ingin bertanding dan pertandingannya ingin yang adil sehingga Eric diberikan tempat yang layak serta makanan yang cukup. Dengan waktu luang tersebut, Eric manfaatkan untuk mengajar beberapa anak dan makanan yang dijatahkan justru Eric berikan kepada mereka. Dalam satu kesempatan, Xiao berusaha menghampiri Eric, tetapi Shunyu segera menahannya karena takut ketahuan oleh tentara yang berjaga. Sebelum pergi, ia pun meninggalkan beberapa makanan yang dibungkus dengan kain, sehingga malamnya Eric pun mengambilnya lalu membagikannya kepada seluruh tahanan secara sembunyi-sembunyi. Christmas has come early, Dr. Hubbard. Tibalah hari pertandingan, seluruh tentara Jepang dan penghuni kamp berkumpul dan mereka memberikan sorakan paling keras untuk masing-masing kubu, terutama dari para tahanan untuk Eric. Ketika pertandingan dimulai, Eric langsung memimpin jauh di depan. Namun sesaat sebelum garis finish, ia terjatuh dan akhirnya Mayor Kenji lah yang memenangkan pertandingan. Kemudian seorang tahanan bernama David protes. Ia merasa pertandingan tersebut tak adil karena kondisi stamina Eric jelas berbeda dengan Mayor Kenji. Akibat ulahnya itu, ia pun dipukuli karena Jepang merasa sudah memberikan waktu dan makanan yang layak untuk Eric. Disitulah Jepang juga menyalahkan Eric karena tidak memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Eric dan David harus menerima hukuman. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah tanpa diberikan makanan dan minuman. Pada malam pertama di penjara, mereka dibiarkan kehujanan dan kedinginan. Kemudian keesokan harinya mereka kepanasan karena sinar matahari yang sangat terik. Beruntung guys, di malam kedua, Shunyu berhasil menerobos masuk dan memberikan makanan serta minuman. Sebenarnya saat itu Shunyu berencana mengajak Eric untuk kabur karena khawatir dengan keadaan Eric yang tampak sangat lemah. Namun Eric menolak karena ia tak mau jika harus meninggalkan tahanan lainnya. Setelah 4 hari, Eric dan David pun dikeluarkan, lalu ditaburi bubuk bedak dan diguyur air dari ember. Beberapa waktu kemudian, Shunyu semakin berani untuk mengambil pekerjaan yang bisa keluar masuk camp, yaitu sebagai pembersih dan pengangkut kotoran dari toilet. Di sela-sela waktunya, ia pun menemui Eric untuk mengabarkan bahwa Jepang saat ini mengalami banyak kekalahan di garis depan, sehingga pasukan Jepang di Cina kurang mendapatkan pasokan makanan.
Sunyu ternyata memanfaatkannya dan berhasil menyuap penjaga agar mematikan lampu suar dan arus listrik di kawat pada jam 10 malam sebanyak 2 kali dalam sebulan. 2 kali kesempatan itu pun dimanfaatkan Sunyu untuk mengirim makanan kepada Eric dengan menugaskan Xiao memanjat tembok, kemudian pagar kawat yang listriknya sudah dipadamkan. Barulah setelah memberikan jatah para penjaga, Xiao bisa bebas menemui Eric. Selang waktu berjalan, saat Eric mengajar anak-anak, tiba-tiba ia merasa pusing dan mimisan. Saking tak bisa menahan sakit di kepalanya, ia pun pamit dan pergi untuk beristirahat. Sementara itu, akibat dari kurangnya persediaan makanan, Jepang menjadi agresif dan sering menyerang para tahanan yang salah satunya kepada David. Ia ketahuan sedang santai merokok dan dihajar habis-habisan lalu ditinggalkan begitu saja. Tak lama kemudian, Sunyu datang dan David yang ketakutan pun memohon agar ia dibawa pergi. Sunyu kemudian menundingkannya dengan para pemberontak Cina, dan ketika semua sudah siap, anak-anak yang tinggal di sekitar camp dikerahkan untuk menerbangkan layang-layang dan menjatuhkannya di pagar listrik. Ketika apinya menjalar di sekitar pagar, saat itulah Sunyu dan Xiao mengeluarkan David dengan cara memasukkannya ke dalam tong kotoran. Tak berselang lama, seluruh tahanan dikumpulkan dan Jepang langsung menanyakan kemana David pergi. Semua tahanan yang ada di sana pun hanya bisa diam sekaligus kaget karena mereka sendiri tak menyadari kepergian David. Karena kesal tak mendapatkan informasi, Jepang pun melampiaskannya dengan membawa seorang tahanan bernama Hugh untuk dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Akibat dari hukuman tersebut, Hugh menderita pneumonia bakteri akut karena dibiarkan kehujanan dan kepanasan berhari-hari tanpa makan dan tempat yang bersih. Selain Hugh, Eric juga mengeluhkan mata dan sakit kepalanya yang mulai sering terasa. Namun, Eric tak begitu mengkhawatirkan penyakitnya, ia malah mementingkan keadaan Hugh yang tampak semakin parah. Akhirnya, Eric nekat meminta obat kepada Mayor Kenji, meski ia tak yakin akan mendapatkannya. Dan sesuai dugaan, Mayor Kenji menolak memberikan obat, hingga terpaksa Eric menawarkan satu-satunya keahliannya, yaitu menantangnya berlari. Dengan taruhan jika ia menang, maka Kenji harus memberikan obat yang dibutuhkan. Eric pun dengan yakin mengatakan kalau balapan kali ini ia pasti menang karena balapan sebelumnya Eric mengaku kurang serius. Akhirnya Kenji pun tertantang dan memberikan kembali waktu luang bagi Eric untuk berlatih. Kesempatan kali ini Eric benar-benar memanfaatkannya dengan berlatih setiap hari walau di bawah suhu dingin. Ia juga melatih kekuatan fisiknya meski rasa sakit di mata dan kepalanya seringkali mengganggu waktu latihan. Build up your strength for the race. Pretty kind of them. Saat tiba hari pertandingan, semua tahanan yang ingin memberikan dukungan dilarang untuk keluar dan hanya bisa memberikan doa untuk Eric. Eric pun tampak memaksakan tubuhnya di tengah dingin tanpa menggunakan sepatu. Ketika pertandingan dimulai, Eric berlari sekuat tenaga dan menggerakkan seluruh tubuhnya demi menyalip Mayor Kenji. Awalnya Eric sempat tertinggal, tetapi ia berhasil menyalip di detik-detik terakhir dan memenangkan pertandingan. Sebelum Mayor Kenji memberikan obat, malamnya Xiao seperti biasa bersiap menaiki tembok untuk menyelundupkan makanan. Namun tanpa diduga, bawahan Mayor Kenji bernama Yoshinori datang ke pos dan ia marah besar karena dihalang-halangi saat berusaha menyalakannya. Seorang penjaga kemudian berlari ke barak Eric dan berteriak supaya Xiao tidak menaiki pagar. Sayangnya saat Eric berusaha melarang Xiao, semuanya sudah terlambat karena rupanya listrik berhasil dinyalakan kembali oleh Yoshinori. Eric pun sangat terkejut melihat Xiao tewas, begitu juga Sunyu yang berjaga di luar camp. Selama ini, ia sudah menganggap Xiao seperti adik sendiri. Pada akhirnya, karena kejadian tersebut, Hugh tak diberi obat dan meninggal di camp. Untuk menebus rasa bersalahnya, Eric pun memberikan hak bebasnya kepada Catherine yang tengah mengandung anak Hugh. Padahal guys, Eric yang paling membutuhkan kebebasan tersebut supaya bisa memeriksa penyakitnya dan melakukan pengobatan. Eric hanya menitipkan sepucuk surat untuk dikirim kepada istrinya yang berisi tentang kondisi dan penyakitnya saat ini. Tak lama setelah itu, Eric pun menyusul Hugh karena penyakitnya yang semakin tambah parah. Jasad Eric dimakamkan di dalam camp dan Sunyu menghadiri pemakaman tersebut bersama istrinya dari luar pagar. Sebagai kenangan terakhir, Eric telah meninggalkan arlojinya untuk Sunyu dan diberikan oleh salah satu tahanan saat pemakaman.
Sun Hyo pun sangat terpukul dengan kematian Eric, tetapi ia sangat bersyukur pernah mengenal Eric yang mengajarkannya untuk berjuang demi orang lain. Pada tanggal 11 Agustus tahun 45, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini mendapat respon positif dari para tahanan karena kamp konsentrasi akan segera dibubarkan. Sementara itu di pihak Jepang, mereka menangis karena kekalahan negaranya dan harus bunuh diri demi menjaga kehormatan. Dari film ini, kita belajar bagaimana Eric Liddell tidak mementingkan urusan duniawi dan lebih memilih menjalankan misi kemanusiaan dalam nama agama. Meski harus dibayar dengan kematian tragis, Eric mengamalkan kebaikan yang diajarkan agamanya untuk membantu manusia lain. Ia tidak melihat apakah yang dibantu adalah umat Kristen atau bukan, karena bagi Eric, kemanusiaan tidak melihat agama. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak guys, dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.